Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami mengutamakan hal-hal di sorga daripada hal-hal di dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Amsal 14 ayat 13. Tidak ada kegembiraan sejati yang dapat ditemukan di jalan yang dilarang oleh Dia yang mengetahui apa yang terbaik dan yang merencanakan kebaikan makhluknya. Jalan pelanggaran mengarah pada kesengsaraan dan kehancuran. Dikutip dari buku Patriarchs and Prophets halaman 600. Kebahagiaan yang dicari dari motif mementingkan diri di luar jalan tugas, tidak seimbang, gelisah dan fana, itu berlalu dan jiwa dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Dikutip dari buku Steps to Christ halaman 124. Keinginan terus-menerus akan hiburan yang menyenangkan, mengungkapkan kerinduan jiwa yang mendalam. Tetapi mereka yang minum di mata air kesenangan duniawi ini akan menemukan kehausan jiwa mereka masih belum terpuaskan. Mereka tertipu, mereka salah mengira kegembiraan sebagai kebahagiaan. Dan ketika kegembiraan berhenti, banyak yang tenggelam ke dalam kesedihan dan keputusasaan. Oh, betapa gilanya, betapa bodohnya meninggalkan sumber air yang hidup demi kolam yang bocor dari kesenangan duniawi. Dikutip dari buku Messages to Young People halaman 370. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada opini yang salah tentang agama. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 435 paragraf 2 berbunyi,
Pendapat bahwa agama tidak kondusif bagi kesehatan atau kebahagiaan adalah salah satu kesalahan yang paling jahat. Kitab suci mengatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Kata-kata hikmat, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 22. Jadi, agama itu kondusif bagi kesehatan dan mendatangkan hidup. Bahkan dikatakan dalam Christian Education halaman 68 paragraf 1 yang berbunyi, agama yang benar membawa manusia pada keselarasan dengan hukum-hukum Allah, jasmani, rohani, dan moral. Agama mengajarkan pengendalian diri, ketenangan, kesederhanaan. Agama memuliakan pikiran, memperhalus rasa, dan menyucikan penilaian. Hal ini menjadikan jiwa ikut ambil bagian dalam kemurnian sorga. Karenanya penting sekali untuk hidup beragama. Hidup itu bukanlah tentang tertawa dan kegembiraan, sebab itu semua akan berakhir. Sementara mereka yang beragama ditambahkan dalam Christian Education masih dalam halaman 68 paragraf 1 dikatakan, agama cenderung secara langsung meningkatkan kesehatan, memperpanjang umur, dan meningkatkan kenikmatan kita atas segala berkahnya. Ini membuka bagi jiwa sumber kebahagiaan yang tiada habisnya. Mengapa kebenaran tentang beragama ini penting sekali dipahami? Karena banyak orang yang menganggap kehidupan beragama membosankan dan tidak ada kegembiraan sejati. Itu sebabnya akhirnya manusia di dunia ini lebih menyukai kepelesiran. Roh Nubuat menyatakan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 422 paragraf 2. Kasih akan kesenangan adalah salah satu yang paling berbahaya karena merupakan salah satu godaan yang paling halus dari sekian banyak godaan yang menyerang anak-anak dan remaja di perkotaan. Tidak hanya menyerang anak-anak dan remaja, tetapi semua orang, bahkan orang dewasa sekalipun. Bagi dunia, kehidupan yang penuh tawa dan kegembiraan adalah kehidupan yang menyenangkan. Padahal kehidupan yang demikian cepat berlalu, sementara kehidupan beragama membawa tidak hanya kesehatan, tapi juga kebahagiaan, bahkan kehidupan kekal. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 242 paragraf 4 berkata, keinginan terus-menerus akan hiburan yang menyenangkan mengungkapkan kerinduan jiwa yang mendalam. Tetapi mereka yang minum di mata air kesenangan duniawi ini akan menemukan kehausan jiwa mereka masih belum terpuaskan. Mereka tertipu, mereka salah mengira kegembiraan sebagai kebahagiaan, dan ketika kegembiraan berhenti, banyak yang tenggelam ke dalam kesedihan dan keputusasaan. Oh, betapa gilanya, betapa bodohnya meninggalkan sumber air yang hidup demi kolam yang bocor dari kesenangan duniawi. Kesenangan dunia dikatakan seperti kolam yang bocor, kolam yang tidak dapat menahan air. Artinya, kesenangan dunia itu sia-sia. Tapi banyak orang yang meninggalkan sumber air hidup demi kolam yang bocor itu. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 8 April tahun 1889 paragraf 6 yang berbunyi, akankah kita meninggalkan sumber air hidup yang memancar menuju kehidupan kekal untuk kolam-kolam bocor yang tidak dapat menampung air? Akankah kita berpaling dari harapan sorga demi kesenangan dunia yang sesaat? Saya sudah cukup melihat apa yang disebut orang sebagai kesempurnaan di bawah ini. Para pencari kesenangan hanya minum di kolam yang bocor dan tidak dapat menampung air. Apakah pilihan kita? Apakah sumber air hidup yaitu Yesus atau kolam-kolam bocor yaitu kesenangan dunia? Ingat, kesenangan dunia itu akan berlalu. Lihat renungan pagi tanggal 25 Agustus. Dan tertawa serta kegembiraan berumur pendek. Tidak ada yang kekal di dunia ini, bahkan sia-sia. Tetapi sumber air hidup yang adalah Yesus membawa kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, dan bahkan kehidupan kekal.
Karenanya, pilihlah Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas pada pagi hari ini bahwa hidup ini bukan hanya tentang tertawa dan kegembiraan, sebab itu semua yang berasal dari dunia adalah kolam-kolam bocor, tidak memberikan apa-apa, sia-sia. Tetapi sumber air hidup, yaitu Kristus, itulah yang terutama. Dan itulah pentingnya beragama. Itu membawa kepada kami kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera, bahkan menuntun kepada kehidupan kekal. Sebab hidup kekal ada dalam Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami, agar kami menjadi umat-Mu yang setia, yang berubah, yang lahir kembali, agar hidup kami menjadi teladan dan contoh bagi sesama, agar mereka pun datang kembali kepadamu, menerima akan sumber air hidup, meninggalkan semua kolam-kolam bocor. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.